Oke guys, presentator kali ini namanya Kak Iftitah Horina Safitri, dia yang membagi materi kepada kita semua guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftitah Horina Safitri dari kelas D5 mata kuliah Manajemen Diklat. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi fungsional. Yang pertama itu pengertiannya, yaitu suatu struktur organisasi di mana pekerja dikelompokkan berdasarkan fungsinya atau spesialisnya. Setiap departemen atau unit dalam struktur organisasi fungsional bertanggung jawab dan bertugas berkaitan dengan fungsi dan spesialisasi tertentu. Lalu, terkait dengan garis instruksi, dalam struktur organisasi fungsional, garis instruksi biasanya mengikuti hierarki departemen atau fungsi. Seorang atasan langsung akan memberikan instruksi kepada bawahannya dalam departemen atau unit yang sama, dan seterusnya hingga ke level manajemen tertinggi. Kejelasan garis instruksi dalam struktur organisasi fungsional dapat membantu mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan koordinasi antar departemen, dan memastikan bahwa tugas dilaksanakan sesuai dengan spesialisasi masing-masing departemen. Contoh dalam manajemen diklat, struktur organisasi fungsional yaitu ada 5. Yang pertama dari yang tertinggi yaitu kepala diklat, yang kedua departemen pengembangan kurikulum, yang ketiga itu departemen instruktur dan pelatih, yang keempat departemen administrasi diklat, dan yang terakhir yang kelima yaitu departemen evaluasi dan monitoring. Lalu yang keempat, yang terakhir yaitu fungsi dari struktur organisasi fungsional itu sendiri. Yang pertama yaitu spesialisasi, di mana setiap departemen dalam struktur organisasi fungsional memiliki tanggung jawab yang jelas sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua yaitu koordinasi yang baik, memastikan program diklat berjalan dengan lancar, efisien, dan efektif. Yang ketiga yaitu efisiensi operasional, yaitu mengurangi timpang tindih dalam pengerjaan yang sedang dikerjakan oleh para karyawan. Lalu yang keempat, pengembangan keterampilan, yaitu memungkinkan anggota organisasi untuk fokus pada pengembangan keterampilan dan keahlian dalam bidang fungsional para anggota. Next guys, kali ini presentatornya Kak Siti Zainia dari Jember juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zainia, NIM 222-1010-3009. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi divisional. Pengertian dari struktur organisasi divisional tersebut yakni struktur di mana perusahaan itu dibagi menjadi beberapa divisi masing-masing dan bertanggung jawab atas segmen bisnis, produk, dan wilayah tertentu. Nah, setiap divisi beroperasi secara mandiri dan memiliki fokus yang teliti. Di sini semisal contohnya perusahaan XYZ yang terdiri dari tingkatan yang paling tinggi yakni direktur, dan di bawah direktur yakni ada divisi produk A yang terdiri dari manajer divisi, tim penjualan, dan tim penasaran juga tim produksi. Dan yang kedua yakni divisi produk B. Produk B terdiri dari manajer divisi, tim penjualan, tim pemasaran, dan tim produksi. Yang ketiga yakni divisi wilayah A yang terdiri dari manajer divisi, tim penjualan, tim pemasaran, dan tim operasional. Dan yang keempat yakni divisi wilayah B yang terdiri dari manajer divisi, tim penjualan, tim pemasaran, dan tim operasional. Dan yang kelima yakni divisi layanan pelanggan yang terdiri dari manajer divisi dan tim layanan pelanggan. Yang keenam yakni divisi keuangan dan administrasi yang terdiri dari manajer divisi keuangan dan manajer divisi administrasi.
Nah, jadi setiap divisi itu memiliki tanggung jawab sendiri dan juga bertanggung jawab langsung kepada tingkat manajemen yang lebih tinggi dalam perusahaan tersebut. Dalam struktur ini memungkinkan fokus yang lebih besar pada setiap segmen bisnis atau wilayah, memungkinkan penyesuaian yang lebih baik dan kebutuhan pasar dan pelanggan serta memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengambilan keputusan dan juga inovasi. Di sini saya juga akan menerangkan tentang garis instruksi dari struktur organisasi divisional yang tadi. Nah, yang pertama ya, ini ada manajer divisi. Nah, manajer divisi yakni individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan operasi suatu divisi atau unit bisnis dalam sebuah organisasi. Nah, bertugas untuk mengawasi kegiatan harian seperti mengembangkan strategi untuk mencapai divisi dan juga mengelola tim kerja, memantau kinerja dan berkolaborasi dengan manajemen tingkat atas untuk memastikan bahwa divisi tersebut beroperasi secara efektif. Dan yang kedua yakni tim penjualan. Ya, tim penjualan ini kelompok individu yang bekerja sama dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan penjualan. Nah, tim penjualan ini biasanya terdiri dari sejumlah profesional penjualan yang bertugas menjual produk atau layanan perusahaan kepada pelanggan potensial. Nah, tugas utama dari tim penjualan ini meliputi mencari prospek, menjalin hubungan dengan pelanggan dan menutup penjualan. Untuk garis instruksi yang ketiga yakni tim pemasaran. Ya, tim pemasaran ini merupakan kelompok individu yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan strategi untuk mencapai bisnis atau perusahaan. Nah, tugas utama dari pemasaran yakni meneliti pasar untuk memahami kebutuhan pelanggan, pengembangan kampanye pemasaran yang efektif, pembuatan materi pemasaran seperti iklan, brosur, dan konten digital, serta pelaksanaan strategi untuk meningkatkan kesadaran minat pelanggan terhadap produk atau layanan perusahaan. Nah, yang keempat ada tim operasional. Tim operasional yakni kelompok individu yang bertanggung jawab atas menjalankan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan operasional, termasuk produksi, pengadaan bahan baku, manajemen persediaan, logistik, dan juga layanan pelanggan. Dan yang kelima yakni tim layanan pelanggan. Tim layanan pelanggan yakni kelompok atau individu yang bertanggung jawab atas memberikan dukungan atau layanan kepada pelanggan suatu perusahaan. Tugas utamanya yakni menjawab pertanyaan dari pelanggan mengenai keluhan atau masalah yang muncul, memberikan informasi tentang produk atau layanan, serta memberikan panduan kepada pelanggan dalam menggunakan produk layanan perusahaan. Dan yang keenam yakni manajer divisi keuangan. Manajer divisi keuangan ini merupakan individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan aspek keuangan suatu divisi dan juga mengawasi laporan keuangan dan memberikan rekomendasi strategis kepada manajemen tingkat atas, dan juga bertanggung jawab untuk memastikan kebutuhan terhadap kebijakan atau prosedur keuangan perusahaan, serta berkolaborasi dengan kebutuhan terhadap kebijakan dan prosedur. Dan yang ketujuh yakni ada manajer divisi administrasi, yakni individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan atau koordinasi semua kegiatan administrasi. Tugasnya meliputi pengelolaan staf administrasi, penyusunan kebijakan administrasi, juga pengelolaan anggaran dan pemantauan prosedur operasional untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Ini adalah contoh struktur organisasi divisional, ya guys ya.
Oke, lanjut guys. Kali ini presentatornya Kak Maulidatus Solehah. Dia yang membuat pipetanya guys. Selanjutnya yakni struktur organisasi lini. Pengertian dari struktur organisasi lini adalah bentuk organisasi yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahan, dimulai dari pimpinan tertinggi hingga jabatan terendah yang dihubungkan dengan garis wewenang atau garis komando. Selanjutnya, garis instruksi dalam struktur organisasi lini mengacu pada pendelegasian wewenang secara langsung dan vertikal dari pimpinan ke bawahan. Koordinasi dalam struktur organisasi lini dilakukan melalui garis wewenang yang jelas dari atasan hingga ke bawahan dan memastikan bahwa setiap tugas dan tanggung jawab dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Untuk struktur organisasi lini yakni posisi teratas dipegang oleh direktur, sehingga direktur harus bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang pendidikan serta kepala bidang penelitian. Dengan demikian mereka harus menaati perintah yang diberikan oleh direktur. Selanjutnya, kepala bidang pendidikan akan bertanggung jawab kepada kepala seksi penyelenggara, kepala seksi kepegawaian, serta kepala seksi TU. Sedangkan kepala bidang penelitian akan bertanggung jawab kepada kepala seksi informasi dan perpustakaan, kepala seksi kepegawaian, serta kepala seksi TU. Sehingga mereka harus menaati arahan dari kepala bidang pendidikan serta kepala bidang penelitian. Selanjutnya, fungsi struktur organisasi lini. Yang pertama, menciptakan hierarki yang jelas dengan garis-garis terdefinisi. Hal ini memungkinkan untuk pengambilan keputusan yang cepat dan efisien. Kedua, setiap atasan memiliki otoritas tunggal sehingga memudahkan dalam pelaksanaan perintah. Ketiga, membantu menetapkan tanggung jawab yang jelas sehingga meminimalkan kebingungan dan tumpang tindih tanggung jawab. Oke, lanjut ya guys. Kali ini presentatornya Mas Syarif Hidayatullah guys. Dia ternyata editor dalam semua video ini guys. Dia berasal dari Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah dari Prodi MPI C5 kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian nomor 4, yaitu struktur organisasi lini dan staf. Jadi, apa sih struktur organisasi lini dan staf itu? Struktur organisasi lini dan staf adalah kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Pelimpahan wewenang dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal dari seorang atasan, pimpinan hingga pimpinan di bawahnya. Kemudian yaitu dalam organisasi lini dan staf terdapat beberapa macam bentuk, yaitu yang pertama struktur organisasi lini, yang kedua struktur organisasi lini dan staf, yang ketiga struktur organisasi fungsional, dan yang keempat struktur organisasi lini. B. Garis instruksi. Dalam struktur organisasi lini dan staf, garis instruksi lebih kompleks karena selain garis hierarki terdapat juga garis staf. Garis instruksi menunjukkan hubungan antara staf ahli dengan unit-unit fungsional. Kemudian bentuk organisasi garis atau lini adalah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap bawahnya. Bentuk lini juga disebut bentuk lurus atau bentuk jalur. Bentuk ini merupakan bentuk yang dianggap paling tua dan digunakan secara luas pada masa pengembangan industri pertama. Organisasi lini ini diciptakan oleh Henry Fayol. Keuntungan dari struktur organisasi lini adalah: satu, manusia yang mempunyai kekuasaan dapat bertanggung jawab dan terbuka. Yang kedua, proses pengambilan keputusan berjalan dengan tepat. Yang ketiga, disiplin kerja yang mudah dikontrol. 4, tingginya solidaritas di antara anggota. 5, adanya kesempatan yang luas bagi para anggota untuk dapat mengembangkan bakatnya. Kerugian organisasi lini yaitu tujuan organisasi sama atau tujuan dari pihak-pihak tertentu saja. Yang kedua, pimpinan organisasi terkadang
berbuat semaunya atau seenaknya sendiri. Yang ketiga, kelangsungan hidup organisasi sangat ditentukan oleh seorang pimpinan. Keempat, kurang di dalam pengembangan aktivitas pada setiap anggota. Kemudian yang C, yaitu koordinasi. Dalam struktur ini, koordinasi lebih kompleks karena melibatkan dimensi horizontal tambahan. Selain itu juga koordinasi vertikal antara atasan dan bawahan. Koordinasi juga terjadi antara unit-unit fungsional dan staf. Dalam organisasi fungsional yang dibentuk oleh F.W. Taylor, yaitu suatu bentuk organisasi di mana kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan di bawahnya dalam satuan bidang pekerjaan tertentu. Struktur ini berawal dari konsep adanya pimpinan yang tidak mempunyai bawahan yang jelas dan staf, dan setiap atasan mempunyai wewenang memberi perintah kepada setiap bawahan sepanjang adanya hubungan dengan fungsi atasan tersebut. Keuntungan dari struktur organisasi ini adalah adanya pembagian tugas antara kerja pikiran dan fisik. Kedua, dapat dicapai tingkat spesialisasi yang baik. Yang ketiga, solidaritas antar anggota yang tinggi. 4, moral serta disiplin kerja yang tinggi. 5, koordinasi antara anggota berjalan dengan baik. Kemudian yaitu keburukan dari struktur organisasi ini adalah 1, kurangnya inisiatif perseorangan sangat dibatasi. Kedua, sulit untuk melakukan pertukaran tugas karena terlalu menspesialisasikan diri dalam satu bidang tertentu. Organisasi ini merupakan gabungan kedua jenis organisasi yang terdahulu disebut dengan line dan staff. Dalam organisasi ini, staf bukan sekedar pelaksana tugas, tetapi juga diberikan wewenang untuk memberikan masukan demi tercapainya tujuan secara baik. Demikian juga pimpinan tidak sekedar memberikan perintah atau nasihat, tetapi juga bertanggung jawab atas perintah atau nasihat tersebut. Tetapi di sisi lain, keuntungan organisasi ini ada juga, antara lain yaitu keputusan yang diambil oleh pimpinan lebih baik karena telah dipikirkan oleh sejumlah orang, dan tanggung jawab pimpinan berkurang karena mendapat dukungan dan bantuan dari stafnya. Dalam kehidupan sehari-hari, apabila unit kerja, departemen, perusahaan, dan sebagainya akan melaksanakan suatu rencana, tidak selalu langsung diikuti oleh penyusunan organisasi itu sendiri. Struktur organisasi ini biasanya sudah ada terlebih dahulu, dan ini relatif cenderung permanen, lebih struktur organisasi departemen. Di samping itu, unit-unit kerja tersebut dijabarkan ke dalam unit-unit yang lebih kecil, dan masing-masing unit kerja yang lebih kecil ini mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda-beda. Contohnya dalam dirjen, direktorat, bidang, seksi, divisi, dan sebagainya. Masing-masing unit kerja tersebut sudah barang tertentu akan menyusun perencanaan dan kegiatan-kegiatan untuk pelaksanaan rencana rutin cukup oleh staf yang ada, sehingga tidak perlu menyusun organisasi baru. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan kegiatan yang utama adalah wewenang dan perintah kesatuan. Perintah ini dan kesatuan pimpinan terjamin sepenuhnya karena pimpinan berada dalam satu tangan paling atas. Proses pengubahan atau pengambilan keputusan berjalan dengan cepat. Rasa solidaritas antara anggota cukup baik karena saling mengenal disiplin dan loyalitas sangat tinggi. Demikian memang bentuk organisasi semacam ini, khususnya di dalam institusi-institusi yang kecil, sangat efektif karena keputusan-keputusan cepat diambil dan pelaksanaannya juga cepat. Mungkin bisa dikatakan organisasi ini adalah organisasi paling efektif dan efisien.
Oke, terima kasih. Kemudian ini contoh susunan dalam organisasi lini dan staf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah contoh struktur organisasi lini dan staf, ya guys ya. Oke lanjut guys, kali ini yang terakhir yang kita tunggu-tunggu presentatornya, yaitu bernama Mas Wayan Dani Bimantara. Dia berasal dari Sumatera guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayan Dani Bimantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi komite dan proyek. Jenis struktur organisasi yang lazim digunakan oleh perusahaan adalah struktur organisasi komite. Dalam struktur organisasi ini, setiap tugas kepemimpinan dan tugas-tugas khusus lainnya harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara kolektif oleh sekelompok pejabat yang berupa dewan atau komite. Organisasi dalam komite biasanya terdiri dari pemimpin komite yang merupakan pimpinan dengan kewenangan lini dan staf komite yang merupakan karyawan dengan kewenangan staf. Kelebihan struktur organisasi ini adalah pelaksanaan pengambilan keputusan yang berlangsung dengan baik karena melalui musyawarah bersama antara pemegang saham dan dewan. Sedangkan kelemahannya terletak pada penghindaran tanggung jawab jika terjadi masalah. Contoh struktur organisasi komite. Yang pertama, direksi merupakan orang yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam mengurus perseroan terbatas. Jajaran direksi merupakan bagian yang penting, posisinya berada di paling atas dari seluruh jabatan umumnya. Umumnya satu perseroan memiliki satu orang direktur utama, tiga wakil direktur utama, serta 6 direktur. Terus yang kedua, manajer. Jabatan manajer adalah jabatan yang bertanggung jawab untuk mengintegrasikan macam-macam variabel dan karakteristik dari pegawainya dalam mencapai tujuan perusahaan. Tugas manajer adalah membuat pengarahan dan keputusan kebijakan, supervisi, dan mengembangkan potensi karyawan agar dapat memajukan perusahaan. Manajer biasanya diposisikan di setiap divisi atau departemen dan menjadi pengelola utama. Misalnya, manajer pemasaran, manajer HRD, manajer produksi, dan sebagiannya. Manajer menerima laporan dari tim leader dan anggota lainnya, lalu menyampaikan pada jajaran yang lebih tinggi. Terus yang ketiga, divisi atau departemen. Jabatan ini terdiri dari accounting, CMT, dan kasir. Tugasnya adalah mengatur keuangan perusahaan dan mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan, bahkan mengurus hal-hal yang berhubungan dengan outsourcing. Ini adalah contoh struktur organisasi komite dan proyek guys. Oke, selesai guys. Kami dari kelompok 1 mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya guys. Semoga presentasi kami semua bermanfaat. See you next time guys. Muah.